Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Kamis sore 10 November lalu, menangkap Kardo Manurung, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Utara, dan SA, Kasih Sarana dan Prasarananya. Keduanya terjaring operasi tangkap tangan karena diduga kerap meminta fee proyek pengadaan barang dan jasa kepada kontraktor atau pihak ketiga dengan barang bukti uang 11 juta rupiah lebih. Usai ditangkap, keduanya langsung dibawa ke Mapolda Bengkulu guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kemarin dari Subdit Tipikor Polda Bengkulu mengamankan 2 orang dari Bengkulu Utara. Tepatnya dari salah satu dinas di Bengkulu Utara, Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan itu diamankan 2 orang dan saat ini masih dilakukan proses pendalaman berkaitan dengan fee proyek. Kemudian barang bukti yang kemarin disita itu ada sejumlah uang, ada 11 juta sekian ya. Terus kemudian ada juga HP, beberapa HP yang diamankan, terus kemudian alat-alat yang ada di situ ada juga yang diamankan. Berdasarkan pemeriksaan sementara, saat ini Kepala Dinas Pendidikan Kardo Manurung bersama Kasih Sarana dan Prasarananya, SA, telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Pasca operasi tangkap tangan atau OTT, Ruang Kerja Kepala Dinas dan Ruang Kasih Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Utara hingga saat ini masih dipasang garis polisi. Meski banyak ASN yang belum mengetahui OTT tersebut, namun salah satu ASN di dinas tersebut, Ardiansyah, membenarkan penangkapan tersebut. Bahkan selain Kadis dan Kasih Sarana dan Prasarana, ada 1 tenaga harian lepas yang juga terjaring. Jadi gini, jadi saat kejadian tadi aku sedang rapat dengan kepala dinas, kan dengan Pak Kadis. Jadi itu aku udah tahu kan posisi ada apa kan. Jadi begitu selesai rapat bahas masalah persiapan anggaran 23, aku turun bawah. Jadi pas aku turun, aku tengok rame di depan di ruang ini, di depan bidang SMP itu. Rame kan. Kawan-kawan banyak di luar. Itulah bertanya, ngapo mau kece kan? Kami juga tidak tahu kak, katanya kan, karena kami disuruh keluarga lo ke polisi kok. Jadi itulah turun, pas turun tidak ke ruangan, tengok rame. Termasuk ruangan abang tadi digeledah juga tidak? Kalau pas ambo turun tadi pas ambo situ tidak. Tidak ya? Hanya 2 ruangan itu ya, SD dan? SD dengan SMP, SD kalau dengan cerita SMP. kawan itu kan yang ditengok. Kan. Cuma itu tadi kan kalau masalahnya ngapo, ambo juga tidak paham. Oh benar-benar tidak tahu persoalan. Karena itulah tadi kan habis rapat ambo kan, bahas persiapan anggaran. Aku dengan Pak Kadis di atas tuh. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara masih belum mengambil sikap terkait Kepala Dinas Pendidikan yang terjaring operasi tangkap tangan ini. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemkab Bengkulu Utara, Agus Haryanto, mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari Bupati untuk segera menunjuk pejabat sementara atau pelaksana tugas agar kegiatan di kantor Dinas Pendidikan dapat terus berjalan. Nah, ini untuk keputusan pengisian itu tentu pimpinan. Kemudian kalau pimpinan dan kami sebagai asisten 3 itu kan tetap menunggu dalam artian apa keputusan yang untuk diperiksa hari ini. Pimpinan juga sama, karena menunggu kepastiannya apa. Mudah-mudahan kita mendoakan Pak Kepala Dinasnya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Artinya menunggu keputusan hukum tetap seperti apa status? Menunggu keputusan. Ya. Baru nanti akan ditetapkan apakah ada PLT-nya atau kalau nanti ada, ini pasti pimpinan mengambil keputusan. Menunggu kepastian dari keputusan yang terjadi di Polda Bengkulu. Meski kedua ruangan ini masih dipasang garis polisi, namun aktivitas ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih berjalan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Waspada bagi Anda yang mendapat kiriman pulsa ponsel atau token listrik dari orang yang tidak dikenal.
Jangan sampai nasib serupa seperti yang dialami El Budi Santoso, warga Jalan Merdeka, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup ini. Uang tabungan jutaan rupiah di dalam rekening banknya dikuras oleh penipu berkedok salah kirim pulsa dan token listrik. Menurut El Budi Santoso, kejadian tersebut berawal saat dirinya dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp. Pelaku meminta ia mengembalikan uang pulsa dan token listrik karena telah salah kirim. Lantaran tidak curiga, ia pun mengembalikan pulsa tersebut. Namun tak berselang lama, ia menerima pemberitahuan jika M-Bankingnya sudah mentransfer uang 8 juta rupiah lebih ke rekening lain. Saya mendapat kiriman pulsa 50.000. Terus orang itu minta dibalikkan pulsanya sama habis itu pura-pura ada pulsa token PLN masuk. Nah, ternyata itu maksudnya selama ini kan kita tidak tahu ada M token dari BRI itu. Ternyata M token dari BRI itu yang dikirimkan. Saya pikir itu ke DPR, saya screenshot, terus saya kirimkan dia. Nah, disitulah ternyata kode token itu Untuk transfer. untuk membuka brimo kita sampai mentransfer uang kita. Jadi untuk mungkin rekan-rekan, kawan-kawan semua, kalau ada apa-apa yang bukan dari BRI resmi, tolong diabaikan atau nomor tersebut langsung diblokir. Karena sudah banyak kasus seperti ini. Merasa telah ditipu dan menjadi korban pembobolan rekening, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan saat ini masih dalam penyelidikan. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kabupaten Rejang Lebong. Kali ini terjadi di perumahan Dusun Curup Estate, Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara pada Jumat pagi. Pelaku yang diduga lebih dari satu orang ini menggasak sepeda motor milik Bayu Okta Pratama yang saat itu diparkirkan di teras rumahnya. Menurut korban, pencurian terjadi sekitar pukul 4 dini hari dan baru diketahui saat ia hendak mengantar anaknya ke sekolah. Itu sekitar jam subuh tuh. Kejadian jam subuh, pas kita pagi keluar nak ngantar anak sekolah, nengok pagar terbuka kan, nengok motor tidak ada lagi. Nah, langsung kita laporkan ke Polres kan. Oh, langsung ke Polres kemarin. Jadi untuk ininya kemarin, ini CCTV kita memang hidup ya? CCTV kebetulan lagi error kemarin tuh. Nah, kebetulan lagi error kan. Tapi terekam ya Kak di tetangga ada rekamannya? Terekam di tetangga ya, ada rekamannya. Pencurian itu sempat terekam kamera pengawas CCTV milik warga sekitar. Dari rekaman tersebut, pelaku diduga berjumlah 2 orang dan saat ini masih dalam pengejaran polisi. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Mungkin dia yang paling dorongnya, mungkin dia ambil yang paling begini.